Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ina Wisa Lutfia Rahmasani. Di sini saya akan membahas tentang eating disorder atau gangguan makan. Kali ini saya akan membahas 6 poin pembahasan tentang eating disorder. Yang pertama, pengertian dari gangguan makan. Yang kedua, jenis-jenis gangguan makan. Yang ketiga, cara mendiagnosis penderita gangguan makan. Yang keempat, cara pengobatan penderita gangguan makan. Yang kelima, akibat yang ditimbulkan jika penderita gangguan makan tidak ditangani secara optimal. Dan yang keenam, yang terakhir, cara mencegah agar tidak mengalami gangguan makan. Sebelum itu, saya akan mengulas sedikit tentang gangguan mental. Apa sih gangguan mental itu? Gangguan mental atau mental illness merupakan kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Gangguannya bisa berupa gangguan ringan hingga gangguan yang parah. Gangguan mental juga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Jenis-jenis dari gangguan mental atau mental illness ada banyak loh. Nah, salah satunya yang akan kita bahas kali ini, yaitu gangguan makan atau eating disorder. Apa itu gangguan makan? Gangguan makan atau eating disorder merupakan salah satu jenis gangguan mental yang berkaitan dengan gangguan perilaku makan atau perilaku dalam mengontrol berat badan. Penderita gangguan makan biasanya akan merasa cemas dan khawatir yang berlebihan terhadap berat badan dan bentuk badan mereka. Gangguan makan ini juga menyebabkan perilaku makan yang berbahaya dan akan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mendapatkan gizi yang cukup. Eating disorder atau gangguan makan memiliki beberapa jenis gangguan. Yang akan saya bahas kali ini ada 3 gangguan makan. Yang pertama ada anoreksia nervosa, yang kedua ada bulimia nervosa, dan yang terakhir ada binge eating disorder. Yang pertama, anoreksia nervosa. Penderita anoreksia nervosa biasanya akan berusaha keras untuk tidak menaikkan berat badan dan selalu berpikir bahwa dirinya itu gemuk. Mereka memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap kenaikan berat badan dan bentuk tubuh mereka. Mereka akan berusaha menjaga berat badan dengan membatasi asupan kalori dari makanan yang mereka konsumsi dan akan melakukan pembakaran kalori. Yang kedua ada bulimia nervosa. Penderita bulimia nervosa biasanya akan berperilaku dengan makan dalam jumlah yang besar atau banyak dan dilakukan secara sering bahkan berulang-ulang. Setelah makan, mereka biasanya akan melakukan pembersihan diri atau purging dari makanan yang mereka makan. Pembersihan diri atau purging ini dilakukan dengan cara memuntahkan makanan secara paksa, minum obat pencahar atau diare, maupun mengonsumsi pil diet. Yang ketiga ada binge eating disorder. Gangguan binge eating akan menyebabkan penderitanya itu mengonsumsi makanan dalam jumlah yang besar atau banyak, dengan pola perilaku makan yang cepat dan tidak terkendali. Mereka akan tetap makan dalam keadaan kelaparan maupun akan tetap makan dalam keadaan sangat kenyang sekalipun. Setelah mereka melakukan hal tersebut, biasanya penderita akan merasa malu dan jijik dengan dirinya sendiri. Selanjutnya,
Faktor penyebab gangguan makan. Penyebab dari gangguan makan atau eating disorder ada beberapa. Yang pertama ada genetik dan keturunan. Yang kedua ada faktor biologis. Yang ketiga faktor psikologis. Dan yang keempat faktor lingkungan. Yang pertama faktor genetik dan keturunan. Beberapa kasus pada penderita gangguan makannya itu terjadi pada penderita dengan gen tertentu yang dapat memicu gangguan makan. Gangguan makan juga diderita pada penderita yang keluarganya seperti orang tua ataupun saudara kandung yang memiliki riwayat gangguan yang sama, yaitu gangguan makan. Yang kedua, faktor biologis. Faktor biologis terjadi karena kondisi yang ada dalam tubuh seperti kondisi hormon, zat kimia otak, kurangnya energi, dan asupan zat gizi dapat menjadi faktor pemicu dan penyebab dari gangguan makan. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis dilihat dari kondisi psikologis seseorang yang menjadi faktor penyebab dari gangguan makan. Penderita gangguan makan biasanya menderita gangguan mental lainnya, seperti depresi, kecemasan, dan OCD. Lalu faktor yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dilihat dari tekanan lingkungan berupa tentang komentar berat badan dan juga bentuk badan seseorang yang menderita gangguan makan. Hal ini dapat mempengaruhi seseorang yang menderita gangguan makan karena mereka mendapat tekanan dari lingkungan tentang bentuk badan dan berat badan mereka. Tidak hanya itu, tuntutan pekerjaan juga dapat menjadi pemicu penyebab seseorang menderita gangguan makan. Selanjutnya, gejala gangguan makan. Gejala-gejala yang dialami penderita gangguan makan itu berbeda-beda. Gejalanya tergantung pada jenis gangguan makan yang diderita. Yang pertama, gejala yang dialami oleh penderita anoreksia. Gejalanya itu yang pertama, takut dan khawatir akan kenaikan berat badan. Yang kedua, membatasi asupan makan. Yang ketiga, merasa berat badannya berlebihan. Dan yang keempat, merasa rendah diri terhadap berat badan dan bentuk badan. Yang kedua, gejala yang dialami oleh penderita bulimia nervosa. Gejala yang dialami penderita bulimia nervosa yang pertama, makan secara berlebihan dengan porsi yang banyak. Yang kedua, setelahnya merasa bersalah karena makan terlalu banyak dan takut berat badan meningkat. Yang ketiga, keinginan untuk melakukan purging dengan memuntahkan makanan. Dan yang keempat, mengonsumsi obat pencahar atau diare, mengonsumsi obat pil diet, dan melakukan olahraga yang berlebihan. Lalu, gejala yang dialami oleh penderita binge eating disorder. Gejala-gejalanya yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak dengan perilaku makan secara cepat dan dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, tetap makan meskipun sudah dalam keadaan yang kenyang. Yang ketiga, bersembunyi saat makan karena malu terlihat oleh orang lain. Dan yang keempat, merasa jijik dan malu dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, diagnosis gangguan makan. Jika seseorang mengalami gejala-gejala seperti yang diderita oleh penderita gangguan makan, maka perlu dilakukannya diagnosis. Apakah memang benar seseorang tersebut mengalami gangguan makan atau tidak mengalami gangguan makan? Diagnosis gangguan makan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
Yang pertama, evaluasi fisik, dan yang kedua, evaluasi psikologis. Yang pertama, evaluasi fisik. Evaluasi fisik bisa berupa pemeriksaan fisik dengan memeriksakan tinggi badan, berat badan, dan tanda-tanda vital. Dokter akan memeriksa juga paru-paru dan jantung, karena gangguan makan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi ataupun darah rendah, denyut nadi yang melambat, dan nafas yang melambat. Dokter juga akan memeriksakan kelembapan rambut dan kulit, serta mencari kuku yang rapuh. Serta dokter juga akan menanyakan adakah masalah tenggorokan atau usus. Evaluasi fisik juga dapat dilakukan dengan melakukan tes laboratorium dengan mengambil sampel darah dan memeriksa fungsi hati, ginjal, dan tiroid. Pemeriksaan laboratorium lainnya juga dapat dilakukan seperti melakukan pemeriksaan jantung dan pemeriksaan tulang. Yang kedua, evaluasi psikologis. Evaluasi psikologis dapat dilakukan melalui konsultasi dengan dokter spesialis kejiwaan dengan menanyakan terkait kebiasaan makan untuk memahami pola perilaku atau sifat terhadap makan dan cara makan. Selanjutnya, cara pengobatan pada penderita gangguan makan. Pengobatan gangguan makan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, terapi psikoterapi, yang kedua, konsumsi obat-obatan, dan yang ketiga, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Pengobatan dengan cara terapi psikoterapi dapat dilakukan dengan cara terapi perilaku kognitif dan terapi berbasis keluarga dengan melibatkan keluarga dalam proses terapinya. Cara pengobatan dengan konsumsi obat-obatan memang tidak dapat menyembuhkan gangguan makan. Namun, dengan pemberian obat antidepresan dan anti cemas dapat untuk mengendalikan keinginan makan secara berlebihan atau mencegah keinginan untuk memuntahkan makanan. Obat-obat tersebut juga dapat untuk mengatasi rasa khawatir yang berlebihan terhadap makanan atau pola makan tertentu. Lalu, untuk cara pengobatan dengan konsultasi dengan dokter atau ahli gizi diharapkan dapat membantu memperbaiki pola makan penderita dan membantu menentukan jenis dan cara pengolahan makanan yang tepat. Bagaimana jika gangguan makan tidak ditangani secara optimal? Jika penderita gangguan makan tidak ditangani secara optimal, akan mengalami komplikasi-komplikasi. Yang pertama, timbul masalah kesehatan yang serius. Yang kedua, bisa mengidap depresi dan gangguan kecemasan. Yang ketiga, pikiran dan atau upaya bunuh diri. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan bermasalah. Yang kelima, timbul masalah hubungan sosial dengan orang sekitar. Yang keenam, masalah-masalah aktivitas sehari-hari. Yang ketujuh, mengakibatkan kematian. Selanjutnya, cara mencegah gangguan makan. Berikut cara-cara untuk mencegah agar kita tidak mengalami gangguan makan. Yang pertama, selalu berpikir positif tentang image diri sendiri. Yang kedua, berkeinginan untuk selalu mengonsumsi makanan sehat disertai dengan olahraga yang cukup. Yang ketiga, mencari lingkungan yang sehat dan menyenangkan serta menghindari lingkungan yang toksik. Yang keempat, jika merasakan gejala gangguan makan, segeralah melakukan konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Nah, itu dia pembahasan tentang gangguan makan atau eating disorder. Semoga kita mendapatkan ilmu dari pembahasan kita kali ini.
Di masa pandemi yang belum berakhir, tetap jaga kesehatan, aturlah pola hidup yang sehat, patuhi protokol kesehatan, hindari hubungan sosial yang toksik, serta tetap happy kiowo. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.